Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hidden. Oke, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat laporan PDF dengan menggunakan MySQLi. Oke, tutorial ini diperuntukkan untuk PHP natif ya, bukan PHP framework seperti Laravel dan CI. Itu lain lagi ceritanya. Kali ini akan membuat tutorial menggunakan native PHP untuk pemula. Oke ya, langsung aja kita bahas. Membuat laporan dalam bentuk PDF merupakan salah satu materi yang harus kita kuasai dalam proses pembuatan aplikasi. Kenapa demikian? Hal ini karena hampir dari seluruh aplikasi membutuhkan yang namanya print laporan, baik itu dalam bentuk PDF, Word, ataupun Excel ya, nggak apa-apa. Semua aplikasi harus membuat laporan. Untuk membuat laporan PDF dengan menggunakan PHP dan MySQLi, di sini kita akan menggunakan library yang sudah disediakan secara gratis dan juga sudah disediakan dokumentasi yang lengkap sehingga sangat memudahkan bagi kita guys. Oke, lanjut. Membuat laporan PDF dengan PHP dan MySQLi. Pada materi ini kita akan membuat print laporan PDF menggunakan FPDF. FPDF adalah salah satu library yang memungkinkan kita untuk menggenerate file PDF secara langsung dari PHP tanpa harus memanggil modul-modul tertentu. Ada banyak library yang bisa digunakan untuk membuat laporan PDF di PHP. Library tersebut antara lain ialah DOM PDF, TC PDF, dan MPDF, dan masih banyak lainnya ya. Hanya saja menurut saya, penggunaan FPDF ini sangat simpel dan sangat mudah ya guys. Langsung saja kita ke materi bagaimana cara membuat laporan PDF dan PHP dengan MySQLi. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah library PDF itu sendiri yang bisa kita download di link di bawah ini. Oke, langsung. Oke, langkah selanjutnya ialah mendownload library dari FPDF. Langsung kita ke browser, lalu ketikkan alamat FPDF ya. FPDF-nya website web dari PDF-nya. Websitenya fpdf.org ya. Nah, di sini FPDF library PDF generator. Lalu kita ke menu download. Nah, di sini ada you can view the changelog here. Nah, here. Nah, ini ada dokumentasi dari Arabic, dari Indonesia juga ada ya, guys. Kalian bisa mendownloadnya di sini ya. Di sini kita akan mendownload library dari FPDF versi yang terakhir, yaitu versi 1.85 ya. Langsung aja kita download ya yang versi zip-nya. Nah, setelah kita download, kita buka. Sini saya sudah mendownloadnya 2 kali malah. Nah, setelah kita download, lalu kita copy. Copy ya. Kita copy lalu kita ke project. Kita membuat project baru ya. Kita buat project baru di C, lalu ke WAM. Saya di sini menggunakan WAM server. Kalau teman-teman menggunakan SAM, kalian membuatnya itu di folder rootnya adalah htdocs. Kalau WAM adalah folder rootnya itu adalah www. Nah, di sini. Lalu buat folder baru atau project baru ya. Namanya adalah laporan_pdf. Nah, lalu masuk ke folder laporan_pdf. Pas tekan zip yang tadi ya, library dari FPDF tadi di sini ya. Nah, setelah di copy di sini, lalu kita ekstrak guys. Ekstrak here ya, setelah di ekstrak. Oke, ini adalah isi dari library FPDF yang kita download tadi.
Nah, library-nya itu adalah ini nih ya, appdf.php. Nah, di sini ada banyak ya, ada dokumentasi ya, dokumentasi, lalu font, di sini banyak fontnya, lalu make font, tutorial, nih ada tutorial juga di sini ya. Jadi lengkap guys. Cuman yang kita butuhkan hanyalah library dari appdf ini aja. Oke, lalu kita buat folder baru aja lagi ya. Kita buat folder baru. Kita beri nama library ya, seperti ini. Bentar guys. Lalu kita blok semua ya guys, blok semua kecuali yang library ini. Lalu kita Ctrl X ya. Kalau nggak Ctrl X itu kalian cut nih ya, cut. Lalu masuk ke folder library, lalu paste di sini. Kita pindahkan semua library-nya ke folder library seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya ialah membuat database dan data table ya guys. Untuk contoh kasus kita mengekspor atau membuat laporan berbentuk PDF, kita harus mempunyai datanya dulu ya. Kita buat datanya, kalian buka localhost /phpMyAdmin kalian ya, masuk lalu buat database baru. Nah, saya di sini akan membuat databasenya bernama laporan underscore PDF ya. Kalian buat nama sesuai yang kalian mau, atau kalian sudah punya aplikasi sendiri, kalian tinggal sesuaikan aja. Oke, lalu sudah membuat database, di create. Lalu kita buat table baru dengan nama tbl karyawan ya guys. Sini lalu kita membuatnya. Yang pertama adalah ID ya, karyawan ID. Lalu yang kedua adalah karyawan nama. Selanjutnya karyawan alamat, lalu karyawan email. Tipe datanya karyawan ID kita kasih nama tipe data integer aja. Lalu karyawan nama kita kasih tipe data varchar dengan panjang karakternya adalah 100 ya. Siapa tahu ada namanya panjang, kita kasih data 100 saja untuk jaga-jaga. Lalu alamat kita kasih tag aja, tag seperti ini ya. Lalu tipe panjangnya nggak usah kalian isi, kalau teks saja sudah ada panjangnya tersendiri ya guys, cukup panjang. Lalu selanjutnya email, tipe datanya varchar, kita kasih misalkan 64 contohnya ya. Lalu kalian klik auto increment di field atau di kolom karyawan ID ya. Kalau auto increment sudah diklik, lalu maka otomatis primary key, dia menjadi primary key. Oke, lalu save. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel karyawan. Namun di sini kita belum memiliki karyawan, Maka dari itu kita tambah dulu untuk contoh kasus ya. Kita kasih namanya yang pertama adalah Jaelani, misalkan kan Jaelani asal Bandung. Nah, emailnya misalkan jaelani@gmail.com. Itu ya. Lalu yang data yang kedua adalah Udin, ininya Banten, alamatnya Banten, lalu emailnya udin@gmail.com. Nah, go. Oke, di sini kita memiliki dua isi atau dua karyawan ya. Lalu kita tambah lagi aja biar agak banyak. Namanya adalah Gugun. Oke, alamatnya misalkan Jawa Tengah. Emailnya gugun@gmail.com. Selanjutnya Astrid. Alamatnya misalkan Jawa Tengah juga ya. Sama aja nggak apa-apa. Astrid@gmail.com.
.com, lalu klik go. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh data ya karyawan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat koneksi PHP ke dalam database. Oke, lalu di sini kita buka Visual Studio Code kita ya. Kalian bisa menggunakan Notepad++ atau Sublime atau semacamnya lah. Ya, yang penting intinya itu untuk membuat tag editor PHP HTML seperti itu ya. Lalu di sini kita file, klik file, open folder ya, open folder. Lalu arahkan ke folder project kita yang tadi di www laporan PDF seperti ini. Lalu select folder. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat file koneksi.php. Sini ya, koneksi.php, create file. Nah, di sini kita akan membuat koneksinya ya guys, seperti ini, menggunakan MySQLi ya. Variabel koneksi MySQLi ya, MySQLi connect. Oke, di sini root localhost, lalu usernya root, passwordnya kosongin, lalu nama databasenya laporan_pdf, seperti itu ya. Kalian simpan. Langkah selanjutnya kita cek koneksi kita di localhost / nama project kita tadi laporan PDF. Sini kita memiliki koneksi.php dan library. Klik koneksi.php nya. Nah, kalau misalkan blank seperti ini berarti koneksi kita berhasil ya, sukses terhubung. Kalau misalkan gagal, nanti bakalan ada notifikasi kalau koneksi kita gagal. Contohnya seperti ini, PDF 1 misalkan, kan nggak ada yang nama database laporan PDF 1. Kita refresh, maka akan terjadi fatal error seperti ini. Kita ganti lagi, save, refresh. Nah, seperti ini ya, kembali. Oke, langkah selanjutnya adalah menampilkan isi dari tabel karyawan ini ke dalam tabel HTML. Oke, lalu kita ke Visual Code lagi, kita buat file baru dengan nama index.php ya, kita buat indexnya ya. Lalu jangan lupa pertama kali kita buat adalah memanggil koneksi, panggil koneksi. Nah, setelah memanggil koneksi, lalu kita buat tabel HTML. Langsung aja kita buat tabel HTML. Tabel dengan border, kita kasih border ya, 1 aja. Kita tutup tabel. Oke, lalu kita buat table head ya. Table head. Kita tutup table head. Table head. Lalu kita buat bagian table body ya, T body. Nah, tutup T body. Seperti ini strukturnya ya. Lalu kita buat baris baru tr, lalu kita buat kolom td. Nah, kita tutup tr nya. Di sini kita akan membuat 4 kolom ya, jadi td nya ini kita copy aja, lalu paste 4 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama nomor, nama,
alamat, dan email. Seperti itu ya. Lalu kalian copy dari sini ke sini, lalu paste di dalam table body seperti ini ya, sama aja. Nah, kalian simpan, kalian cek dulu lah, cek di refresh, karena kita sudah membuat indeksnya, jadi kalau kita mengakses laporan underscore PDF folder ini langsung keluar indeks. Nah, tampilannya seperti ini, simple ya. Di sini kita tidak belajar tampilan, tapi kita belajar membuat laporan. Jadi tampilannya simple aja seperti ini dulu ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan data dari table. Kita buat di sini ya, di dalam tbody. Buka PHP. Nah, untuk numbering kita beri variabel no sama dengan 1. Lalu data, variabel data, MySQL query, seperti ini ya, query. Lalu kita panggil variabel koneksi. Nah, di sini kita query-nya select bintang from tbl karyawan, memanggil semua data dari table karyawan. Oke, langkah selanjutnya kita buat looping while ya, seperti ini. Lalu buat variabel d sama dengan MySQL fetch array. Kurung tutup, masukkan variabel data di sini. Lalu kurung kurawal buka. Nah, kurung buka. Lalu buat buka PHP lagi di bawah TR. Nah, kalian tutup kurung kurawal di sini. Nah, seperti ini ya guys. Lalu langkah selanjutnya adalah tampilkan variabel nomor di sini ya. Nomor echo $no plus ya, dikasih plus untuk numbering supaya dia kalau misalkan baris baru bertambah 1 jadi 1 2 3 4 5 sampai seterusnya. Oke, di sini kita tampilkan nama sling variabel d, lalu nama sesuai field ya, sesuai field karyawan nama fieldnya. Nah, selanjutnya alamat, kita tampilkan alamat di sini d karyawan alamat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya email sing d karyawan email. Nah, lalu kalian simpan. Setelah simpan, mari kita cek apakah berhasil menampilkan ya. Kita refresh. Nah, setelah ini kita berhasil menampilkan data table ini ke dalam table HTML, data dari database ya. Oke, langkah selanjutnya kita membuat tombol untuk membuat laporan PDF. Kita kasih di atas saja ya, di sini. Nah, kita buat tombol button buat laporan PDF seperti itu ya. Button, kita kasih jarak buat garis baru, garis horizontal, garis vertikal nih. Lalu H, kita buat hyperlink menuju karyawan PDF misalkan ya, PHP. Kita kasih target blank supaya kalau diklik dia akan membuat tab baru ya guys, jadi tidak menutup
dari tampilan indeksnya. Tutup tag A, tag linknya, kita simpan, kita refresh. Nah, maka akan muncul tombol buat laporan. Kalau kita klik tombol buat laporan, maka dia akan membuat tab baru menuju karyawan_pdf.php seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita adalah membuat karyawan_php ini guys, karena kita not found ya, karena kita belum membuatnya. Oke, langkah selanjutnya kita buat file baru, file, lalu new file, kita buat karyawan_pdf.php. Nah, seperti itu ya, create. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah membuat atau memanggil koneksi dulu. Oke, include koneksi.php. Lalu langkah selanjutnya kita membutuhkan library dari app PDF-nya itu guys. Caranya adalah memanggilnya require, buka tutup, panggil di folder library ya, library, lalu app PDF ini ya, app pdf.php seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita setting laporan PDF kita, seperti misalkan ukuran jenisnya portrait apa landscape gitu ya, seperti ini. Oke, langsung aja ya, kita buat variabel PDF new, membuat PDF ya, app PDF seperti itu. Kita buat PDF baru dengan ininya portrait ya, portrait, lalu ini mm, terus ukuran kertasnya A4 seperti itu ya, A4. Buat variabel lagi PDF add page seperti itu ya. Nah, ini untuk membuat PDF, membuat laporannya dulu, ini kosong nih, lalu kita isi PDF set font. Sorry guys, ini kurang. Nah, seperti itu ya, set font. Nah, jenis fontnya Times New Roman ya, lalu kita kasih bold, ukuran fontnya 13. Kita akan membuat judul, lalu buat variabel PDF lagi, cell 200. Ini penempatan lokasi dari ininya ya. Kalau 210 ini adalah lokasi koordinat gitu ya guys, kayak koordinat gitu. Lalu kita kasih ini judul data karyawan seperti itu ya, data karyawan. Kita beri ininya kosong, lalu center seperti ini. Kita gitu aja dulu ya. Lalu di ujung atau di akhir kode kita kasih variabel PDF output, buka belum tutup. Nah, seperti ini aja dulu.
Nah, seperti ini aja dulu. Kita cek lagi ya di browser kita. Refresh, lalu kita klik buat laporan PDF ini ya. Kita klik. Nah, cell unidentified function shell di baris 11 kita cek baris 11. Nah, di sini kurang ini. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini penampakannya ya guys. Kita sudah membuat kertas ya, kertas PDF-nya ini ukurannya H4 ya, tadi H4 dengan potret seperti ini. Ini data karyawan, kita kasih judul dulu ya, data karyawan untuk mengisi datanya di situ ya. Oke, langkah selanjutnya kita membuat header dari header table. Oke, header table kita buat variabel PDF lagi. Buat variabel PDF lagi, lalu cell lokasi 10, 15. Di sini saya lokasi-lokasi ini sudah saya sesuaikan ya. Jadi saya tinggal ketik-ketik aja supaya memudahkan untuk membuat tutorial ini ya guys. Lalu buat PDF lagi. Set font, set fontnya sesuaikan sama ini aja ya, ukurannya 9, kan judul lebih besar ya, kalau isi lebih kecil biasanya. Lalu buat PDF lagi, cell. Nah, sini saya memberikan lokasi 10.7 nomor ya. Kita kasih center. Nah, seperti ini. Supaya lebih cepat kita copy aja ya, copy, lalu kita paste di sini. Kita ganti ini jadi 50 posisinya. Lalu ini adalah nama ya. Selanjutnya kita tambah lagi ini 75. Kalian bisa edit-edit aja ya guys, sesuai keinginan kalian posisinya di mana ya. Ini alamat. Oke, lalu selanjutnya email 55. Email. Oke, seperti ini. Seperti ini dulu ya, kita cek save, lalu kita cek lagi, refresh. Nah, muncul kan? Ini adalah header dari header kolom ya, header table gitu. Oke. Selanjutnya kita buat isi atau dari isi table dari database. Sini kita akan looping lagi ya guys, sama seperti kita menampilkan data di table HTML. Cuman bedanya di sini lokasi-lokasinya disesuaikan seperti koordinat seperti ini ya. Nah, kita buat ini lagi, regulasi PDF lagi. PDF cell (10.7) Nah, ini adalah garis baru ya, garis baru. Lalu kita buat setting fontnya lagi, set font.
sesuaikan aja ya sama yang ini. Ini kita nggak usah kasih bold, lalu kita isi dengan hurufnya 10 ya. Nah, setelah itu kita buat variabel nomor lagi ya untuk numbering. Nomor adalah 1 ya, berbuat variabel nomor 1, lalu variabel data. Variabel data itu MySQL, key, query ya, query. Lalu masukkan variabel koneksi. Nah, di sini adalah query MySQL-nya. Select bintang from tbl karyawan. Nah, kita buat pro looping lagi ya, while kita buat variabel d sama ya, MySQL array fetch, sini data. Nah, kita buat perulangan lagi seperti yang kita tadi menampilkan di tabel HTML. Lalu kita di sini copy aja guys, yang di atas ini kita copy dari sini sampai sini ya. Lalu paste di sini. Oke, setelah di paste di sini kita hanya mengganti variabel atau menambahkan tampilan ya, atau menambahkan isian dari tabel. Ini yang pertama adalah pada nomor kita ganti ininya 6 pedia ini ya, menyesuaikan posisinya. Ini no, berarti kita variabel no plus itu ya, center aja nggak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya variabel nama kita ini ganti aja 6 karena dia ke bawah ya, 6 ya ininya. Oke, lalu kita push buat variabel d, tampilkan karyawan nama itu ya. Ini kita hapus aja, jangan center nama itu. Lalu selanjutnya alamat ini rubah jadi 6 lagi. Variabel d karyawan underscore apa tadi, alamat. Ini hapus. Lalu selanjutnya email 6. Variabel d karyawan underscore email, terus dan ini tambah 1. Nah, seperti itu ya, supaya dia garis baru ke bawah gitu guys. Oke, ini kita rapatkan ya, jangan terlalu jauh supaya lebih enak pandang. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita uji coba, kita save, lalu kita uji coba apakah berhasil ya. Kita refresh. Nah, berhasil ya, kita berhasil menampilkan data dari database menuju ke PDF, atau kita membuat laporan dalam bentuk PDF. Jadi ini ya, kita buat laporan, klik tombol ini, klik. Nah, dia membuat tab baru dan menampilkan laporan dalam bentuk PDF seperti ini ya guys. Ini hanya contoh sederhana saja ya guys, kalian bisa mengoprak-aprik gitu ya, mengedit-edit sesuaikan dengan aplikasi kalian. Kalau misalkan di sini saya di sini hanya menampilkan seluruh isi dari tabel, kalian bisa menambahkannya pengaturan di sini, memfilter datanya di sini ya. Dengan misalkan select bintang from itu mencari semua tabel karyawan di mana
tabel karyawan dengan nama apa gitu kan. Kalian bisa mengedit-editnya di sini ya guys. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Klik email. Jadi di sini sudah selesai berhasil membuat laporan dalam bentuk PDF menggunakan PHP dan MySQL. Ya guys, kalau kalian ingin bertanya atau error, ini sebenarnya tutorial ini sangat simpel ya guys. Kalau kalian mengikuti dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa membuat laporan dalam bentuk PDF seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian menemukan ada error, silahkan ketikkan di kolom komentar ya guys. Nanti insya Allah nanti bakalan saya jawab. Oke. Dan apabila teman-teman ada yang ingin merequest tutorial selanjutnya, itu kita akan membahas tutorial apa, silahkan ketik juga di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, memberi komen, dan jangan lupa juga untuk kasih subscribernya ya, supaya channel ini tetap berkembang ya guys. Oke, akhir kata, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.